Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Kali ini kita akan belajar dengan tema bersih itu sehat. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam senantiasa mengajarkan kebersihan dalam segala hal, mulai dari menjaga kebersihan badan hingga kebersihan lingkungan. Kebersihan juga diperlukan saat akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk wudu sebelum kita sholat. Yang pertama, mari bersama-sama kita mengenal arti bersih dan suci. Pengertian bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab disebut toharoh. Toharoh berarti mensucikan badan dari hadas dan najis. Salah satu syarat sahnya untuk menjalankan sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Bersuci dari hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat dan tawaf di Ka'bah. Hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disebabkan oleh ketika kita buang air kecil atau buang air besar atau buang angin atau biasa kita sebut kentut. Kemudian hadas kecil ini disucikan dengan cara berwudu atau tayamum. Sedangkan hadas besar disucikan dengan cara mandi wajib. Orang yang berhadas besar dilarang melakukan ibadah sholat dan puasa. Contoh orang yang berhadas besar seperti perempuan yang sedang haid atau perempuan yang baru saja melahirkan atau nifas. Jenis-jenis hadas. Hadas dalam Islam dibagi menjadi dua jenis. Ada hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu suatu keadaan atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci sehingga ia harus berwudu atau tayamum terlebih dahulu agar menjadi suci. Kemudian hadas besar adalah suatu keadaan atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci sehingga dia harus mandi terlebih dahulu agar menjadi suci. Nah, kalau hadas kecil, cara membersihkannya dengan cara berwudu, kemudian hadas besar dengan cara mandi. Nah, hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil diantaranya sudah disebutkan sebelumnya. Yang pertama seperti buang air kecil atau buang air besar. Kemudian buang angin atau kentut ya. Kemudian kalau kulit laki-laki bersentuhan dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya. Nah, itu adalah beberapa contoh hal yang menyebabkan hadas kecil. Kemudian yang menyebabkan seseorang berhadas besar diantaranya adalah ketika perempuan sedang haid. Kemudian nifas bagi ibu-ibu ya setelah melahirkan. Kemudian bagi laki-laki biasanya mimpi basah. Nah, itu adalah contoh hal yang menyebabkan orang dalam keadaan hadas besar. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam bersuci. Macam-macam bersuci diantaranya adalah mandi. Mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh disertai dengan niat dan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kemudian wudu. Wudu adalah bersuci dari hadas kecil. Wudu menggunakan air yang suci dan juga mensucikan. Kemudian tayamum adalah sebagai pengganti wudu jika tidak ada air atau sedang berhalangan memakai air. Tayamum biasanya menggunakan debu. Kemudian yang selanjutnya adalah istinja. Apa itu istinja? Istinja adalah
membersihkan kotoran setelah kita buang air kecil atau buang air besar. Dengan apa istinja? Biasanya dengan air. Kalau tidak ada air, boleh dengan batu yang sudah ditentukan. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam air. Macam-macam air yang pertama yaitu air suci dan mensucikan. Disebut juga air mutlak. Di antaranya adalah air sumur, air hujan, air laut, salju, air embun, air danau. Nah, itu adalah beberapa contoh air suci yang mensucikan. Kemudian yang selanjutnya adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Seperti apa contohnya? Seperti air teh, kopi, air kelapa, dan air minuman yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah air yang bernajis, yaitu air yang bercampur dengan benda najis. Kemudian yang selanjutnya adalah air makruh, yaitu air yang terjemur matahari dalam bejana. Nah, itu adalah teman-teman macam-macam air. Nah, demikian teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang mengenal apa itu bersih dan suci, kemudian hadas besar, hadas kecil, dan kemudian macam-macam bersuci serta macam-macam air. Semoga semua dapat kita pahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.